Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di pintu masuk tanah rahasia keluarga naga. Para tetua melihat sebuah cahaya di dekat pintu masuk tanah rahasia itu. Cahaya itu perlahan-lahan menjadi bentuk sesosok wanita berambut merah, dan juga cukup cantik. Saat orang-orang melihat wanita itu, mereka menjadi kaget sekaligus tercengang. Bukankah wanita ini seharusnya masih berada di dalam, karena waktu penutupan masih ada 5 bulan lagi. Tetapi kenapa wanita ini sudah keluar duluan, ucap penonton. Wanita itu tentu saja adalah Long Qiao yang telah menggunakan token palsu, karena telah ditukar oleh Lin Tian di saat dia akan melarikan diri. Dia tidak percaya apa yang dia rasakan, karena seharusnya dia masuk ke dalam makam leluhur, tapi kenapa dia berada di luar lagi? Dia lalu berusaha berpikir, mungkin ini hanya mimpi, dan mencoba melihat ke arah seluruh keluarga naga yang hadir. Dia juga mencoba menabok wajahnya sendiri untuk meyakinkan dirinya, kalau ini hanyalah mimpi. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Ucap Long Qiao dengan tidak percaya. Sayang, kenapa kamu keluar begitu cepat? Tanya Long Hutian yang terbang mendekatinya. Ayah, aku, jawabnya dengan agak bingung, dan sulit untuk mempercayai apa yang terjadi. Tenangkan dirimu dulu, dan kemudian ceritakan kepada ayah, ucap Long Hutian. Long Qiao mencoba untuk mengangguk, lalu menceritakan apa yang terjadi di dalam tanah rahasia itu. Tentu saja, dia lebih banyak berbohong tentang apa yang terjadi di dalamnya. Lalu, dia menceritakan bagaimana dirinya telah menyelamatkan Long Niu dari naga kerangka, dan bagaimana dirinya telah mencoba menyelamatkan Long Niu saat dijebak oleh Long Chu, lalu pada akhirnya karena tidak bisa keluar dari formasi itu, dia dan yang lainnya terpaksa menghancurkan token tersebut. Tapi saat Long Qiao sadar, itu hanya token dia sajalah yang bisa dihancurkan. Sedangkan yang lain tidak bisa menggunakan token itu, dan itulah yang membuat mereka masih terjebak di dalam sana. Setelah mendengarkan penjelasan itu, ini membuat tetua agung dan tetua kelima menjadi marah dan meneriaki tetua kedua. Long Wei, jika terjadi sesuatu pada cucuku, aku pasti akan membunuhmu. Ucap tetua agung. Aku pastikan kamu juga tidak akan bisa hidup lebih lama lagi, jika terjadi apa-apa kepada anakku, ucap tetua kelima juga. Kalian tenanglah. Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi pada anakku sampai seperti itu, dan kita hanya bisa menunggu mereka keluar untuk mengetahuinya, ucap tetua kedua yang sudah sedikit berkeringat. Dia tidak pernah menyangka bahwa, rencana yang telah dia pikirkan dengan matang, dan pada akhirnya akan benar-benar gagal kali ini. Tetapi hanya dengan berpura-pura tidak tahu, dia bisa menyelamatkan dirinya untuk sementara waktu. Sial, sebelum mereka menemukan bukti, aku harus kabur duluan, gumam tetua kedua. Sepertinya dia sudah mulai merencanakan jalan keluar untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tenanglah, itu juga hanya dari cerita Long Qiao saja. Nanti setelah yang lain keluar, kita bisa mengetahui hal itu secara langsung, ucap Long Hutian yang menenangkan suasana. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melirik Long Wei dengan senyum di wajahnya. Lalu, dia kembali duduk sambil mengajak Long Qiao untuk duduk juga. Walaupun dia masih kesal, Long Qiao hanya bisa mengikuti perintah ayahnya saja, dan duduk di belakang Long Hutian. Hingga pada akhirnya, mereka kembali ke tempat duduk, dan dengan tenang menunggu. Tetapi di wajah tetua kedua, itu terlihat ada rasa cemas dan takut saat menatap mata dari Long Hutian. Long Qiao tiba-tiba memikirkan sesuatu, kemudian dia segera menatap ayahnya dan berkata, "Ayah, di mana Lin Tian?" Tanya Long Qiao. "Keponakan sedang berlatih,
Ada apa? Balas Long Hutian. Ayah, aku curiga dengannya, pasti dialah yang telah menukar tokenku, ucap Long Qiao. Apakah kamu yakin? Tanya Long Hutian dengan serius. Iya ayah, coba ayah pikirkan sendiri. Dia tidak datang ke sini dengan alasan untuk berlatih bukan? Jika dia memang berlatih, kenapa harus sekarang? Tanya Long Qiao. Apa maksudmu Nona Qiao? Tanya tetua pertama. Aku yakin dia juga ikut masuk ke tanah rahasia itu. Kalau begitu, coba saja perintahkan seseorang untuk melihat orang itu di kamarnya. Ucap Long Qiao. Mendengar ucapannya itu, Long Hutian dan yang lainnya juga sedikit mengerutkan keningnya. Lalu, dia memerintahkan seseorang untuk pergi ke kamar Lin Tian untuk memastikan, apakah dia ada di kamarnya atau tidak. Setelah beberapa saat, orang yang diperintahkan untuk melihat Lin Tian telah kembali. Dia mengatakan bahwa, memang benar, seperti yang Long Qiao katakan, kalau Lin Tian benar-benar tidak ada di kamarnya. Mendengar berita itu, tentu saja semua orang terkejut setelah mendengarnya. Anak itu berhati busuk, ucap tetua kedua yang berpura-pura sedang marah. Aku tidak menyangka, anak itu melakukan hal seperti itu, ucap tetua pertama. Iya kan ayah, dia hanya seorang pembohong. Ayah harus memberikan aku keadilan, ucap Long Qiao yang berpura-pura sedih. Long Hutian hanya masih diam saja, dan tidak banyak berbicara. Lalu, dia terdiam untuk sementara waktu, dan kemudian dia berdiri. Ketatkan penjagaan, dan kunci gerbang masuk ke dalam keluarga kita. Jangan biarkan siapapun ada yang masuk dan keluar. Saat Lin Tian keluar, biarkan aku yang secara langsung menangkapnya, ucap Long Hutian. Siap kepala keluarga, semua tetua dan yang lain mengangguk dengan serius, dan para penjaga yang ditugaskan segera memperketat penjagaan di sana. Tetua kedua sangat senang di wajahnya, dan bahkan bisa dilihat, dia tampaknya teramat sangat bahagia. Hehehe, terima kasih bocah sialan, kamu telah membuatku terbebas dari kecurigaan, ucap tetua kedua. Setelah perintah dikeluarkan, Long Hutian kembali duduk, dan tidak banyak berbicara. Dia hanya menunggu dengan tenang di tempat duduknya itu, tapi tidak ada yang menyadari ada senyum di bawah wajah Long Hutian walaupun itu hanya sesaat. Sedangkan setelah Lin Tian masuk ke lantai atau tingkat kedua, dia terus maju menuju pintu lantai ketiga. Tetapi saat Lin Tian di lantai kedua, dia hanya menatap hamparan es yang sangat dingin yang ada di sana. Lin Tian juga mengeluarkan Long Niu dan yang lainnya untuk mengasah kemampuan mereka, dan kemudian mencari keberuntungan di lantai kedua ini. Tentu saja, yang lain pun tidak menolaknya, dan mereka segera membagi tim yang terdiri dari 2 orang. Setelah memutuskan di mana akan bertemu, kemudian mereka pergi ke arah yang berlawanan. Dan tentu saja, Lin Tian juga mencoba mengobati wanita yang telah disiksa oleh Long Chu beberapa bulan yang lalu. Wanita itu sudah semakin membaik, walaupun masih ada sedikit trauma akibat apa yang dia alami saat bersama Long Chu. Saudara Lin, apakah dia bisa sembuh? Tanya Long Niu. Karena pembagian itu, Long Niu memutuskan untuk terus bersama Lin Tian, dan tidak ikut bersama yang lainnya. Itu dia lakukan, agar mereka dapat berlatih menjadi lebih kuat. Tentu saja, Lin Tian juga meninggalkan beberapa alat untuk menyelamatkan diri mereka. Jadi, baik Long Niu maupun yang lainnya, mereka semua tidak terlalu khawatir. Iya, lukanya telah pulih, tapi ada satu luka yang tidak bisa aku sembuhkan. Balas Lin Tian sambil melihat wanita yang masih tertidur di sampingnya itu. Luka apa itu? Tanya Long Niu dengan bingung. Luka di hatinya, karena luka itu, aku tidak bisa melakukan apapun, balas Lin Tian. Mendengar hal itu, Long Niu langsung mengerti. Karena di keluarga mereka, kesucian seorang wanita sangatlah berharga.
Jika wanita di keluarganya tidak bisa menjaga hal tersebut, maka dia akan direndahkan oleh orang-orang di keluarganya sendiri. Jika kesucian mereka telah hilang, maka akan sulit mencari pasangan untuk mereka sendiri. Long Niu menjadi sedih setelah mendengar hal itu, dan dia tahu kalau wanita yang sekarang ada di depannya ini, dia adalah salah satu wanita cantik di keluarga naga, dan dia adalah anak dari tetua pertama itu sendiri. Mungkin tetua pertama tidak akan menyangka bahwa, anak perempuannya yang tidak terlalu menonjol dalam hal kekuatan, itu akan menjadi seperti ini. Dan setahu dia, wanita ini tidak terlalu peduli dengan kekuatan, karena wanita ini hanya selalu memelihara kebun yang dia besarkan sendiri di halaman kediamannya. Mungkin dia masuk ke sini juga karena permintaan dari ayahnya sendiri, itu untuk mendapatkan pengalaman bagi dirinya sendiri. Saudara Lin, aku, Long Niu sepertinya telah memutuskan sesuatu, tapi dia ragu untuk mengatakannya kepada Lin Tian. Saudara Niu, kamu jangan melakukan hal tersebut, hanya karena kamu kasihan kepada wanita ini, ucap Lin Tian sambil menepuk pundaknya dan tersenyum. Lin Tian melarangnya, karena Lin Tian mengerti apa yang ingin dilakukan Long Niu. Setelah mendengar larangannya itu, Long Niu agak terkejut, dan dia sadar apa yang akan dia lakukan itu ternyata salah. Lalu, tiba-tiba saja dia bertekad dan menatap Lin Tian. Saudara Lin benar, tapi ada satu hal yang saudara Lin tidak tahu, ucap Long Niu. Oh, apa itu? Tanya Lin Tian. Aku telah menyukai wanita ini sejak lama, tapi aku tidak berani mendekatinya. Itu karena, wanita ini terlalu baik, dan mungkin bagiku sifatnya sangat cocok denganku, ucap Long Niu. Oh, jadi begitu, kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Ucap Lin Tian dengan tersenyum sambil merangkul Long Niu. Aku sedikit malu mengatakannya. Tetapi aku serius saudara Lin, aku akan menerima wanita ini apa adanya. Apa yang terjadi dengannya, itu hanyalah masa lalu, dan aku akan menjadikan diriku ini sebagai masa depannya, ucap Long Niu dengan tegas. Bagus. Laki-laki sejati tidaklah pernah mengungkit atau mempermasalahkan masa lalu seorang wanita, tapi pandanglah masa depan yang akan kamu lalui dengan wanitamu, ucap Lin Tian. Sebenarnya, kata-kata itu dia dapat dari Bing Yang dan Lin Hou. Dia hanya mengingat beberapa hal yang selalu dikatakan oleh paman dan ayah kepadanya. Long Niu mengerti, dan dia melihat ke arah wanita yang tidur itu. Lalu, dia mengeluarkan selimut untuk mencoba memberikan sedikit kehangatan kepada wanita tersebut. Karena tempat mereka berada saat ini, itu cukup dingin bagi wanita ini yang hanya berada di alam langit. Lin Tian yang melihat hal itu, dia pindah sedikit menjauh, dan dia memperkirakan wanita itu akan bangun tidak lama lagi. Jadi, dia menghindari mereka berdua dan duduk di sebuah pohon yang besar, sambil melihat gunung es yang ada tepat di depannya. Lantai 2, sudah hampir 3 tahun sejak masuk ke dalam ruang ini, mungkin Long Qiao sudah menuduhku karena telah menukar tokennya kepada paman, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Sial, kenapa wanita itu sangat kejam, sebuah suara tiba-tiba muncul dari kalung Lin Tian. Mendengar suara itu, Lin Tian hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak lama setelah itu, sesosok kucing putih keluar dari kalungnya, dan kemudian duduk di samping Lin Tian. Sial, untung saja bulu-buluku tidak terbakar, ucap kucing itu dengan kesal. Sepertinya hukumanmu cukup lama ya, hahaha, ucap Lin Tian ke kucing itu. Jangan bicara begitu kak, di mana kita sekarang? Kenapa tempat ini dingin sekali? Tanya Lin Bai. Kita sedang berada di Pagoda Naga, balas Lin Tian. Bai kecil yang baru saja selesai menjalani hukuman dari Feng Er, dia baru saja telah dibebaskan oleh Feng Er, karena dia akan memulai kultivasinya sendiri. Dan untuk menemani Lin Tian, Feng Er membebaskan Bai kecil.
Itu dia lakukan, agar kakaknya tidak terlalu kesepian dan ada yang akan membantunya jika dalam kesulitan. Oh, apakah kita sudah di rumah keluarga naga? Tanya bayi kecil. Yups, begitulah, balas Lin Tian. Bayi kecil melihat sepasang pemuda di dekat api unggun. Terlihat wanita itu tampak sedih, dan menangis di pelukan laki-laki itu. Bayi kecil menjadi agak penasaran, dan menanyakan hal itu kepada Lin Tian. Lin Tian tidak menolaknya, dan kemudian menceritakan apa yang dialami oleh wanita itu kepada bayi kecil. Bayi kecil yang mendengarnya, dia menjadi sangat geram dan marah. Di mana pria itu? Biarkan aku menyiksanya sedikit, ucap bayi kecil. Dia ada di tempat Ru kecil, dan aku memintanya untuk menjaga dia di sana, balas Lin Tian. Oh, dia berada di tempat si beruang kecil ya. Baiklah kalau begitu, aku pergi dulu kak, pria seperti itu tidak pantas diampuni, ucap bayi kecil. Kamu jangan membunuhnya, karena kita masih membutuhkannya, ucap Lin Tian. Hehehe, tenang saja kak, aku hanya akan menyiksanya sampai kakak keluar dari sini, dan aku juga memiliki beberapa pil yang dapat menyembuhkannya jika sekarat. Baiklah, aku pergi, ucap bayi kecil, lalu dia masuk lagi ke dalam kalung binatang Lin Tian. Sepertinya Long Chu akan merasakan hal yang lebih baik mati daripada hidup, ucap Lin Tian. Dia tahu kalau bayi kecil hanya ingin melampiaskan kekesalannya saja, karena dia telah disiksa oleh Feng Er selama ini, dan dia tidak bisa membayangkan nasib yang akan dialami Long Chu nanti. Setelah itu, Lin Tian melihat kedua orang yang berpelukan itu sebentar, lalu dia sedikit bersandar di pohon dan tertidur nyenyak di sana. Setelah keesokan harinya, dia dibangunkan oleh Long Niu dan wanita yang ada di sampingnya itu. Melihat hal itu, Lin Tian tersenyum dan turun dari pohon itu. Dia kemudian mendekat ke arah Long Niu dan wanita tersebut. Apakah sudah baikan? Tanya Lin Tian kepada Long Niu. Hehehe. Long Niu hanya menggaruk-garuk kepalanya di depan Lin Tian. Saudara Lin, terima kasih atas pertolonganmu, ucap wanita itu. Oh, tidak masalah, balas Lin Tian sambil tersenyum. Saudara Lin, namanya adalah Long Mingzi, ucap Long Niu. Oh, salam kenal saudari, ucap Lin Tian. Long Mingzi hanya mengangguk malu ke arah Lin Tian. Saudara Niu, pergilah menjelajah bersama saudari Mingzi, dan aku akan menunggu kalian semua di sini selama 6 bulan lagi, ucap Lin Tian. Tapi saudara Lin, bagaimana denganmu, balas Long Niu. Oh, aku tidak masalah, karena masih ada yang ingin aku lakukan, ucap Lin Tian. Baiklah, balas Long Niu. Long Niu mengerti, dan tidak menolaknya. Dia tahu kalau Lin Tian ingin memberikan waktu bersama untuk mereka berdua, jadi setelah berbicara sedikit, dan Lin Tian telah memberikan beberapa hal untuk menyelamatkan mereka dalam bahaya. Long Niu pun akhirnya pergi bersama Long Mingzi. Di sana, Lin Tian hanya tinggal sendiri. Tetapi setelah memastikan tidak ada orang lagi di sana, Lin Tian mulai mempelajari kekuatan elemen es di sekitarnya, karena mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu dari tempat ini. Lin Tian tidak terlalu peduli dengan keberuntungan yang ada di sini, jadi dia hanya memulai kultivasinya sendiri di sana, sambil menunggu yang lain kembali. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.